Puji Tuhan, selamat pagi eh, umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Sebelum kita lakukan aktivitas kita kembali, kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru, dan kembali akan memulai aktivitas kami di minggu ini. Oleh karena itu Tuhan, sebelumnya kami mau datang kepada Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau dengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, agar apa yang menjadi isi hati Allah kami dapat dengarkan dan kami diberkati pada pagi hari ini. Semua dalam pengurapan Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu juga yang menyampaikan pengurapan yang sama sehingga isi hati Allah hamba-Mu dapat sampaikan. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mendapat tema pada pagi hari ini adalah lawanlah iblis. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Tuliskan begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Puji Tuhan. Beberapa hari lalu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara mendengarkan renungan firman Tuhan mengenai prinsip-prinsip nilai-nilai Alkitab untuk menang terhadap cobaan, menang terhadap ujian. Kenapa? Karena kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan berikan sesuatu dalam kehidupan kita yang luar biasa, kemampuan. Karena setiap cobaan atau ujian itu tidak pernah melebihi kekuatan kita manusia. Bahkan kita diajarkan juga nilai-nilai bagaimana kita harus memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak terfokus dengan keadaan dunia ini, tetapi berpikir kepada hal-hal yang baik dan mulia yang ada di sorga, yang Tuhan nyatakan juga dalam pikiran kita manusia. Kenapa? Karena pikiran kita adalah sebuah tempat di mana iblis bisa intervensi, bisa masuk di dalamnya dan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita bisa kalah dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tentang hal-hal kedagingan yang harus kita hadapi setiap hari. Dan di mana di situ area di mana tempat kita bertempur, kita berperang. Nah, itu menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Kita sudah baca Alkitab bahwa kita harus tunduk kepada Allah dan kita lawan iblis ini. Tentu saja melawan iblis bukan melawan dengan kemampuan kita, kehebatan kita. Kita hidup di dunia ini sudah berapa lama, sedangkan iblis sudah ribuan tahun lebih lama dari kita. Dia kenal segala bahasa, dia kenal karakter manusia, dia coba kalahkan. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Kita nggak boleh sifatnya pasif di sini ketika iblis coba pengaruhi pikiran kita, coba untuk mengalahkan kita, coba mengingatkan kita tentang masa lalu kita sebelum kita ditebus. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus lawan iblis, ingatkan dia di mana dia akan berada di waktu yang akan datang, di masa depan itu. Dan kita tentu saja tidak akan mau bersama-sama dengan dia di neraka yang kekal itu bersama-sama dengan iblis. Kita mau di sorga, Yerusalem baru. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan bagaimana cara kita untuk melawan iblis itu. Ada hal yang menarik yang Rasul Paulus sampaikan. Di dalam Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. Tuliskan begini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan.
Dalam abad-abad pertengahan, pertempuran-pertempuran, perang, selalu prajurit yang akan bertempur akan memperlengkapi dirinya. Salah satunya adalah ketopong untuk melindungi kepalanya supaya tidak cedera. Saya pikir termasuk sampai sekarang. Kalau bahasanya bukan ketopong, helm yang dipakai untuk melindungi kepala, baik dalam pertempuran atau ketika kita berkendara dengan kendaraan bermotor. Saya harap kita jadi anak-anak Tuhan juga yang ikut aturan pemerintah untuk menggunakan helm setiap kali kita berkendara motor, ya. Karena itu kalau terjadi sesuatu yang kita tidak duga, kepala kita terlindungi dengan baik dan tidak mengalami cedera yang lebih parah lagi. Melindungi kepala kita. Kalau bicara tentang ketopong keselamatan itu, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk melindungi kita dari pengaruh-pengaruh iblis yang coba masuk ke dalam pikiran kita. Makanya penting ketopong ini untuk selalu kita gunakan. Ketopong keselamatan ini untuk melindungi kepala kita, khususnya pikiran kita, dari pengaruh-pengaruh iblis. Dia bisa bilang, kamu itu nggak bisa. Kamu tuh orangnya begini dulunya. Jadi ya udah, kamu memang begitu. Kamu nggak bisa berubah. Kamu nggak bisa bertumbuh. Wah, mengingatkan kita lagi tentang kekecewaan-kekecewaan, luka-luka yang dulu seharusnya kita sudah bangkit dari situ, menang dari ujian-ujian atau cobaan-cobaan itu. Tetapi kita bisa terpuruk lagi kalau kita tidak mengenakan ketopong keselamatan itu. Iblis bisa pengaruhi pikiran-pikiran kita dengan segala cara. Saya nggak bilang iblis pintar, tetapi iblis itu licik. Dia bisa pengaruhi pikiran kita sehingga membuat diri kita merasakan bahwa kita seperti apa yang iblis katakan, bukan firman Tuhan katakan. Kita lebih cenderung kalau kita nggak jaga pikiran kita dengan ketopong keselamatan itu, kita akan lebih cenderung untuk melakukan apa yang iblis bilang dan percaya dengan apa yang dia katakan kepada kita. Itu salah besar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu bisa jadi cedera yang parah kalau kita nggak pakai helm kita, nggak menjaga kepala kita dengan benar. Oleh karena itu, ketopong keselamatan ini harus kita pakai. Pikiran-pikiran kita kemarin diajarkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang mulia, yang baik, yang benar. Bukan hal-hal yang iblis mau sampaikan kepada kita. Yang kedua yang menarik, seperti Efesus ini katakan, yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Efesus, adalah dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara ingat gak? Di Injil, ketika Yesus masuk dalam pelayanannya, Tuhan Yesus ada di padang gurun, sedang berpuasa. Iblis datang. Dan dia goda Tuhan Yesus dengan 3 ujian, 3 godaan itu. Baik dari makanan, baik dari kedudukan, dari kekuasaan, dari harta dunia. Tetapi apa yang Yesus sampaikan untuk melawan iblis ini? Dia tidak berargumentasi dengan cara berpikir Yesus sebagai manusia, tidak. Tetapi dia selalu katakan, ada tertulis. Ini bicara tentang firman Tuhan. Ada tertulis. Tuhan Yesus ajarkan kita untuk menggunakan firman Tuhan dalam setiap kesempatan. Untuk apa? Untuk melawan iblis yang coba ganggu pikiran kita. Iblis bukan seperti hal-hal yang menakutkan yang kita lihat di dunia ini, dengan keberadaan yang menyeramkan atau dengan hal apapun seperti itu. Tetapi iblis, dia coba pengaruhi pikiran kita manusia. Salah satu cara lawan kita adalah selain menjaga kepala kita dengan ketopong keselamatan itu, adalah dengan pedang roh firman Tuhan. Coba betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Pertanyaannya, sudah berapa ayat yang Bapak Ibu Saudara-saudara baca dan dengarkan, bahkan hafalkan tentang firman Tuhan ini? Puji Tuhan, di sekolah minggu selalu diberikan ayat-ayat hafalan supaya mereka bisa mengingat ayat-ayat tersebut. Dan ketika dibutuhkan, ayat itu akan muncul dengan sendirinya. Firman Tuhan itu akan muncul, memberikan kekuatan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, pakailah ketopong keselamatan dan pedang roh ini, supaya kita tidak terganggu dengan tipu daya muslihat iblis dengan segala kelicikannya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kalah dalam ujian-ujian ini. Bapak Ibu Saudara harus menang lawan iblis. Tetapi yang pertama adalah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergunakan ketopong keselamatan dan pedang roh itu firman Tuhan. Supaya kita tetap menang dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu kelemahan-kelemahan diri kita. Kita mesti tahu siapa diri kita. Kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita sadari dan kita perbaiki. Izinkanlah Roh Allah bekerja pada saat pagi hari ini lewat renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, saya pengen nyanyi sama Bapak Ibu Saudara-saudara tentang janjinya Tuhan dalam setiap masalah, tetes air mata dalam kehidupan kita. Saya pikir pujian ini juga bisa jadi berkat buat kita semua. Setiap janjimu Tuhan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kembali dari awal. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap
waktu penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, kasihmu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, mungkin ada tetesan-tetesan air mata yang terjatuh. Tapi kasih Tuhan itu yang selalu menopang kehidupan kami, menjaga hati kami. Dan kami percaya dengan ketopong keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pedang roh firman Tuhan yang juga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami menang dalam setiap pertempuran-pertempuran yang kami hadapi setiap hari. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan jaga dan lindungi pimpin kami semua. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan terus bertumbuh bersama firman dan roh kudus itu. Mengucap syukur untuk semuanya. Ini menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.